Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga, entah malam atau siang. Semoga yang lagi sendirian tidak langsung nengok ke belakang setelah dengar ini. Tenang saja, kalau ada yang nengok balik, berarti bukan cuma kamu yang dengar cerita ini. Hehe, receh dikit biar nggak tegang. Katanya kisah ini pernah terjadi di sebuah desa terpencil di Sumatera. Desa kecil yang diselimuti kabut hampir setiap pagi, dengan rawa luas di pinggirnya yang jarang disentuh manusia. Warga setempat punya satu aturan sederhana. Jangan pernah mendekati rawa itu saat maghrib atau malam hari. Di desa itulah hidup seorang pemuda bernama Rahmat. Hidupnya jauh dari kata layak. Sejak kecil ia sudah kehilangan orang tuanya. Ia tinggal di gubuk tua, atapnya bocor, lantainya tanah. Makan pun kadang hanya sekali sehari, itu pun kalau beruntung. Rahmat punya satu cara bertahan hidup. Memancing di rawa itu. Ia tahu cerita-cerita yang beredar. Tentang suara perempuan menangis, tentang bayangan yang muncul di air. Tentang orang yang pergi dan tidak kembali. Tapi perut lapar seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara lembab, bau lumpur menyengat. Suara serangga terdengar seperti bisikan. Air rawa tampak tenang, tapi entah kenapa terasa seperti ada yang bergerak di dalamnya. Rahmat duduk diam, menatap kailnya. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi, ada sesuatu yang juga menatapnya. Dan ketika ia tanpa sengaja melihat ke permukaan air, ia tidak lagi melihat bayangannya sendiri. Ada sosok perempuan di sana. Rahmat membeku di tempatnya. Permukaan air yang tadi tenang kini seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sosok perempuan itu perlahan terlihat jelas. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk berada di tempat seperti ini. Kulitnya pucat bersih, matanya tenang, dan rambutnya panjang terurai seperti ikut mengalir bersama air. Rahmat buru-buru berdiri mundur. Napasnya mulai tidak teratur. Siapa kamu? Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu sosoknya perlahan muncul, bukan lagi di air, tapi berdiri beberapa langkah dari Rahmat. Aku bukan siapa-siapa yang perlu kamu takuti, katanya lembut. Suaranya halus, menenangkan, seperti seseorang yang sudah lama mengenal Rahmat. Narator mengetahui sesuatu yang Rahmat tidak tahu. Sosok itu bukan manusia, ia adalah makhluk dari alam lain. Ia menyebut dirinya jin muslimah, tapi tidak semua yang ia katakan adalah kebenaran. Rahmat masih ragu. Tangannya gemetar. Tapi ada sesuatu dalam suara perempuan itu yang membuat hatinya perlahan tenang. Aku tahu kamu sering lapar, lanjut perempuan itu. Aku tahu kamu berjuang sendirian. Rahmat terdiam. Kata-kata itu tepat mengenai dirinya. Kalau aku bilang, aku bisa membantu kamu, tanya perempuan itu lagi. Rahmat menatapnya lama. Di dalam hatinya ada dua hal yang saling bertarung. Rasa takut dan harapan. Membantu gimana? Akhirnya ia bertanya. Perempuan itu hanya menunjuk ke arah air. Coba lempar lagi kailmu. Dengan ragu, Rahmat menurut. Beberapa detik setelah kail menyentuh air, tali pancingnya langsung tertarik kuat. Ia kaget. Ketika ditarik, ikan besar muncul. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Dalam waktu singkat, ember Rahmat penuh. Terlalu penuh untuk sesuatu yang masuk akal. Rahmat menoleh, tapi perempuan itu sudah tidak ada. Malam itu, ia pulang dengan hasil tangkapan terbanyak sepanjang hidupnya. Tapi ada yang aneh. Ikan-ikan itu terasa dingin, dan mata mereka terlihat kosong. Namun Rahmat memilih untuk tidak memikirkan itu. Di dalam hatinya, ia mulai percaya. Mungkin ini memang rezeki dari Tuhan. Sejak malam itu, hidup Rahmat mulai berubah. Awalnya ia hanya datang ke rawa seperti biasa, dengan hati-hati dan tetap waspada. Tapi seperti ada yang memanggil, langkahnya selalu kembali ke tempat yang sama. Dan setiap kali ia datang, perempuan itu muncul lagi. Selalu dengan senyum yang sama, suara yang tenang, dan cara bicara yang seolah mengerti isi hati Rahmat tanpa perlu dijelaskan. Rahmat tidak lagi bertanya siapa dia sebenarnya. Rasa penasaran itu perlahan kalah oleh rasa nyaman. Setiap kali ia memancing, hasilnya selalu luar biasa. Embernya tidak pernah kosong. Bahkan sering terlalu penuh sampai ia harus meminjam wadah dari warga lain untuk membawa pulang ikan-ikannya. Dalam waktu singkat, Rahmat yang dulu sering kelaparan mulai punya uang. Ia menjual ikan ke pasar. Dan anehnya, ikan-ikan itu selalu laku. Orang-orang bilang rasanya enak, segar. Padahal Rahmat sendiri tahu ada sesuatu yang tidak biasa dari hasil tangkapannya. Warga mulai memperhatikan. Mat, kamu sekarang sering dapat banyak ya? Tanya salah satu tetangga. Rahmat hanya tersenyum. Lagi rezeki aja, Pak. Tapi di dalam dirinya,
Ia tahu ini bukan sekadar rezeki biasa. Hari demi hari berlalu. Rahmat semakin sering ke rawa. Bahkan kadang ia menunggu perempuan itu, bukan lagi sekadar memancing. Mereka mulai berbicara lebih banyak. Kamu harus percaya sama jalanmu, kata perempuan itu suatu malam. Rahmat mengangguk pelan. Kalau kamu terus fokus cari uang, kamu bisa keluar dari hidup susah ini. Kata-kata itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Tanpa sadar, Rahmat mulai berubah. Ia yang dulu rajin ke musala, kini sering melewatkan waktu sholat. Awalnya hanya sekali dua kali, karena lagi capek atau lagi sibuk. Lama-lama, ia mulai terbiasa meninggalkannya. Dalam hatinya, ia merasa tidak apa-apa. Toh, hidupnya sedang membaik. Narator mengetahui perubahan itu dengan jelas. Dari rasa syukur yang sederhana, kini tumbuh ketergantungan. Rahmat tidak lagi datang ke rawa karena butuh, tapi karena ingin lebih. Dan perempuan itu tahu persis bagaimana menjaga hal itu tetap berjalan. Suatu malam, saat kabut turun lebih tebal dari biasanya, perempuan itu menatap Rahmat sedikit lebih lama. Semua yang kamu dapat sekarang? Katanya pelan. Rahmat menoleh. Itu ada harganya. Rahmat tersenyum kecil, mencoba menganggapnya bercanda. Harga apa? Saya cuma mancing. Perempuan itu ikut tersenyum. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Harga kecil, lanjutnya. Nanti juga kamu tahu. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap air, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya, hasil pancingannya malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Perubahan hidup Rahmat tidak lagi bisa disembunyikan. Dalam beberapa bulan saja, ia yang dulu hidup di gubuk bocor kini sudah punya rumah kayu yang layak. Tidak mewah, tapi cukup membuat orang-orang desa bertanya-tanya. Ia membeli pakaian baru, sandal bagus, bahkan sesekali makan di warung tanpa harus menghitung uangnya berulang kali. Warga mulai memperhatikan lebih serius. Dulu susah banget, sekarang kok bisa cepat begitu ya? Bisik seseorang. Ada yang gak beres itu. Sahut yang lain pelan. Rahmat mendengar sebagian dari itu, tapi ia memilih tidak peduli. Dalam pikirannya, ia hanya merasa akhirnya hidup berpihak padanya. Narator mengetahui perubahan itu lebih dalam dari yang terlihat. Rahmat mulai menikmati rasa dihargai. Tatapan orang-orang yang dulu iba kini berubah jadi kagum. Dan tanpa ia sadari, ada rasa bangga yang tumbuh perlahan. Ia mulai jarang menyapa tetangga. Tidak lagi duduk lama di musala. Bahkan ketika ada yang meminta bantuan kecil, Rahmat sering menolak dengan alasan sibuk. Saya lagi banyak kerjaan, katanya singkat. Padahal malamnya, ia tetap pergi ke rawa. Perempuan itu masih selalu datang. Tapi kini kehadirannya tidak lagi terbatas di sana. Beberapa kali, Rahmat merasa melihatnya sekilas di dekat rumah. Kadang di sudut jalan, kadang di balik pohon. Awalnya ia mengira hanya halusinasi. Tapi semakin lama, ia sadar. Batas antara rawa dan dunia nyata mulai kabur. Apa kamu lihat aku tadi siang? Tanya Rahmat suatu malam. Perempuan itu tersenyum tipis. Aku selalu bisa melihat kamu. Jawaban itu seharusnya membuat Rahmat takut. Tapi entah kenapa, ia justru merasa istimewa. Seolah-olah dirinya memang dipilih. Hari-hari berlalu, dan Rahmat semakin tenggelam dalam rasa itu. Ia mulai percaya bahwa semua ini memang takdirnya, bahwa ia memang pantas mendapatkan lebih dari orang lain. Sampai suatu sore, seorang lelaki tua mendatanginya. Orang tua itu dikenal di desa sebagai seseorang yang sering memberi nasihat. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Mat, katanya pelan, rezeki itu memang dari Tuhan, tapi jalan datangnya harus jelas. Rahmat tersenyum tipis. Saya cuma mancing, Pak. Orang tua itu menatapnya lebih dalam. Kamu mancing di rawa itu, kan? Rahmat tidak langsung menjawab. Itu tempat bukan untuk manusia, lanjut lelaki tua itu. Kalau ada yang memberi di sana, kamu harus tanya. Siapa sebenarnya yang memberi? Suasana jadi hening. Rahmat merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia cepat menepisnya. Pak, saya cuma berusaha. Masa saya nggak boleh hidup lebih baik? Jawabnya, nada suaranya mulai berubah. Orang tua itu menghela napas. Boleh, tapi jangan sampai kamu lupa siapa yang sebenarnya memberi. Rahmat tidak menjawab lagi. Ia hanya mengangguk seadanya, lalu masuk ke rumahnya. Di dalam, ia merasa sedikit kesal. Menurutnya, orang tua itu hanya iri. Tidak bisa melihat orang lain sukses. Narator melihat dengan jelas bagaimana hati Rahmat mulai tertutup.
Peringatan yang seharusnya menjadi pengingat justru dianggap gangguan. Malam itu, Rahmat kembali ke rawa. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Air tampak lebih gelap. Suara-suara kecil terdengar seperti bisikan yang saling menyahut. Perempuan itu sudah menunggunya. "Kamu terlihat berbeda," kata Rahmat. "Apa maksudmu?" Perempuan itu bertanya lembut. "Entahlah, seperti lebih dekat." Perempuan itu tersenyum. "Karena kamu sudah lebih dekat juga." Rahmat tidak terlalu memahami, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya duduk, melempar kail, dan menunggu seperti biasa. Namun kali ini, perempuan itu tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri di samping Rahmat, menatap air bersama. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya berbicara. "Kamu sudah dapat banyak dari aku." Rahmat menoleh. Maksudnya, dari kamu?" Perempuan itu tidak membantah. Rahmat terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa semua ini memang bukan hal biasa. "Tapi kamu juga senang, kan?" lanjut perempuan itu. Rahmat mengangguk pelan. "Iya. Dan kamu tidak mau semua ini hilang?" Pertanyaan itu membuat Rahmat langsung menjawab cepat. "Enggak." Perempuan itu tersenyum. Kali ini lebih lebar, tapi entah kenapa terasa dingin. "Kalau begitu," katanya pelan. Rahmat menatapnya. "Waktunya kamu membalas." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Permukaan air bergetar pelan, seperti sesuatu di dalamnya ikut bergerak. Rahmat merasa ada sesuatu yang berubah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai sadar, semua ini tidak akan berjalan selamanya tanpa harga. Rahmat tidak langsung menjawab permintaan itu. Kalimat, "Waktunya kamu membalas," terus terngiang di kepalanya bahkan setelah ia pulang dari rawa malam itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin maksudnya bukan sesuatu yang besar, mungkin hanya bantuan kecil, mungkin hanya sesuatu yang sepele. Tapi perasaan tidak enak itu tidak pergi. 2 hari Rahmat tidak datang ke rawa. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa. Menjual ikan yang tersisa, memperbaiki rumah, dan menghindari pikiran tentang perempuan itu. Namun sesuatu mulai berubah. Pagi hari terasa lebih dingin dari biasanya. Rumahnya yang dulu terasa hangat kini seperti kosong. Saat malam tiba, ia sering merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Beberapa kali ia mendengar suara langkah pelan di luar rumahnya. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tidurnya pun tidak lagi tenang. Dalam mimpinya, ia kembali ke rawa. Berdiri di pinggir air yang hitam. Perempuan itu berdiri di tengah rawa, memanggilnya tanpa suara. Hanya dengan tatapan. Rahmat terbangun dengan napas berat, tubuhnya berkeringat dingin. Hari ketiga, ia tidak tahan lagi. Ia kembali ke rawa. Langit sudah gelap ketika ia tiba. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Hanya suara air yang pelan, seperti bernafas. Perempuan itu sudah ada di sana. "Kamu lama," katanya pelan. Rahmat mencoba tersenyum. "Saya lagi sibuk." Perempuan itu menatapnya tanpa berkedip. "Atau kamu mulai takut?" Rahmat tidak menjawab. Beberapa detik terasa sangat lama. "Aku cuma minta hal kecil," lanjut perempuan itu. "Apa?" tanya Rahmat akhirnya. "Datang ke sini, tengah malam." Rahmat mengerutkan kening. "Cuman itu?" Perempuan itu mengangguk. "Dan lakukan apa yang aku bilang." Rahmat masih ragu. Tengah malam di tempat seperti ini, bukan hal yang wajar. Tapi pikirannya langsung kembali ke semua yang sudah ia dapat. Rumah, uang, kehidupan yang lebih baik. "Kalau saya nggak datang?" tanyanya pelan. Perempuan itu tersenyum tipis. "Kamu yakin mau tahu?" Rahmat langsung mengalihkan pandangan. Akhirnya ia mengangguk. Malam berikutnya, Rahmat datang lagi. Tepat tengah malam. Rawa itu terasa berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi. Dan entah kenapa, terasa seperti hidup. Kabut turun sangat tebal, sampai jarak pandang hanya beberapa langkah. Perempuan itu berdiri di tempat yang sama. "Bagus," katanya. "Sekarang, lempar sesuatu ke air." Rahmat bingung. "Apa?" Perempuan itu menunjuk kantong kecil di tangannya. "Apa ini?" tanya Rahmat. "Ambil saja." Rahmat ragu, tapi tetap mengambilnya. Isinya seperti sesuatu yang ringan, dibungkus kain. "Lempar ke tengah," kata perempuan itu. Rahmat mengikuti. Saat benda itu menyentuh air, permukaan rawa bergetar. Bukan seperti riak biasa, tapi seperti sesuatu di dalamnya bergerak mendekat. Rahmat merinding. "Itu apa?" Suaranya gemetar.
Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Narator mengetahui kebenaran yang Rahmat belum pahami. Itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah awal dari ikatan. Sebuah tanda bahwa Rahmat sudah masuk lebih dalam dari yang ia sadari. Setelah itu, perempuan itu kembali seperti biasa. Tenang, lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Rahmat merasakan perbedaannya. Saat ia pulang, langkahnya terasa lebih berat. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Ikan yang ia tangkap mulai berkurang jika ia tidak datang ke rawa. Uang yang ia simpan terasa cepat habis. Barang-barangnya sering berpindah tempat. Dan yang paling mengganggu, perasaan diawasi itu semakin kuat. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendiri di rumah, ia mendengar suara pelan dari belakang. Rahmat. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Sejak saat itu, ia tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Tidurnya semakin buruk. Dalam mimpinya, ia melihat air rawa semakin hitam, lebih dalam. Dan sesuatu di dalamnya mulai naik ke permukaan. Wajah-wajah yang tidak ia kenal. Dan di tengah semua itu, perempuan itu berdiri, menatapnya. "Kamu sudah janji," katanya. Rahmat terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mulai sadar. Ini bukan lagi bantuan. Ini bukan lagi keberuntungan. Ini adalah sesuatu yang menuntut. Sesuatu yang perlahan mengikatnya. Dan suatu malam, ketika ia kembali ke rawa dengan perasaan campur aduk, perempuan itu menatapnya lebih serius dari biasanya. "Kita belum selesai," katanya pelan. Rahmat diam. Perempuan itu mendekat sedikit. "Masih ada janji yang belum kamu bayar." Sejak malam itu, hidup Rahmat tidak pernah kembali sama. Kalimat, "janji yang belum kamu bayar," terus berputar di kepalanya seperti suara yang tidak bisa dimatikan. Ia mencoba mengabaikannya. Mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi semua terasa berbeda. Lebih berat, lebih sempit. Seolah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Perempuan itu tidak langsung muncul lagi selama beberapa hari. Awalnya Rahmat merasa lega. Ia berpikir mungkin semua sudah selesai. Mungkin itu hanya ujian kecil. Mungkin ia tidak perlu kembali lagi ke rawa. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari pertama ia tidak datang, dagangannya sepi. Ikan yang ia dapat dari tempat lain kecil-kecil tidak laku. Uang yang biasanya cukup untuk beberapa hari habis dalam satu malam. Hari kedua, tubuhnya terasa lemas. Seperti tidak punya tenaga. Ia bahkan kesulitan bangun dari tempat tidurnya. Hari ketiga, hal-hal yang lebih aneh mulai terjadi. Di dalam rumahnya, ia sering mendengar suara seperti langkah kaki di atas tanah, padahal lantainya kosong. Kadang terdengar suara air menetes, padahal tidak ada yang bocor. Bahkan beberapa kali, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya saat ia sedang makan. Rahmat mulai kehilangan ketenangan. Ia mencoba melawan. "Aku nggak mau ke sana lagi," katanya sendiri suatu malam. Ia mencoba tidur tanpa memikirkan rawa. Tanpa memikirkan perempuan itu. Tapi malam itu, mimpinya datang lebih jelas dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah rawa, airnya setinggi lutut. Hitam, dingin, dan tidak bergerak. Di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan samar, seperti orang-orang yang berdiri diam, tapi wajahnya tidak terlihat. Di kejauhan, perempuan itu berdiri. "Kenapa kamu berhenti?" Suaranya terdengar langsung di kepala Rahmat. Aku nggak mau lagi," jawab Rahmat dalam mimpi itu. Perempuan itu berjalan mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi air di sekitarnya bergerak mengikuti. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Rahmat mundur selangkah. "Aku nggak minta ini," katanya. Perempuan itu berhenti tepat di depannya. Wajahnya masih cantik, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih gelap, senyumnya lebih tipis. "Tapi kamu sudah menerima," jawabnya pelan. Rahmat terbangun dengan napas berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan saat ia membuka mata, ia tidak sendirian. Di sudut ruangan, berdiri sosok perempuan itu. Diam, menatapnya. Rahmat langsung bangun, tubuhnya gemetar hebat. "Kamu!" Suaranya hampir tidak keluar. Perempuan itu melangkah mendekat. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. "Aku sudah bilang," katanya pelan. "Aku bisa melihat kamu." Rahmat mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. "Kamu mau apa lagi?" tanyanya panik. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang kamu harus memberi." Rahmat menggeleng cepat. "Aku sudah datang. Aku sudah lakukan semua." "Itu baru awal," jawab perempuan itu.
Rahmat merasa kepalanya penuh. Ia tidak mengerti apa lagi yang diminta. Memberi apa? Akhirnya ia bertanya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat lebih dekat, sampai jarak mereka hampir tidak ada. Sesuatu yang berharga, bisiknya. Rahmat langsung merasa takut. Berharga gimana? Tanyanya. Perempuan itu tersenyum. Kamu akan tahu. Dan seketika itu juga, sosoknya menghilang. Rahmat jatuh terduduk. Sejak malam itu, semuanya semakin buruk. Ia tidak bisa makan dengan tenang. Setiap suapan terasa hambar. Ia tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bahkan saat siang hari, ia sering melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Orang-orang desa mulai menjauh. Mereka melihat Rahmat berubah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia sering bicara sendiri. Mat, kamu nggak apa-apa? Tanya seseorang. Rahmat hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Ia sudah terjebak. Ia mencoba kembali ke rawa, berharap bisa menghentikan semuanya. Malam itu, ia berdiri di pinggir air dengan perasaan kacau. Apalagi yang kamu mau? Teriaknya. Kabut bergerak pelan, dan perempuan itu muncul. Kamu sudah datang, katanya. Rahmat menatapnya dengan putus asa. Aku mau berhenti. Perempuan itu menggeleng pelan. Kamu tidak bisa berhenti. Aku bisa, teriak Rahmat. Perempuan itu tersenyum tipis. Kalau kamu berhenti, semua yang kamu punya akan hilang. Rahmat terdiam. Dan di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan ancaman kosong. Ia sudah merasakannya. Kehilangan uang, kehilangan ketenangan, kehilangan dirinya sendiri. Perempuan itu mendekat. Pilihannya sederhana, katanya pelan. Kamu terus, atau kamu kehilangan semuanya. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menatap air di depannya. Air yang dulu memberinya harapan. Kini terasa seperti jurang tanpa dasar. Dan malam itu, saat ia pulang dengan langkah berat, ia sadar satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak lagi punya kendali atas hidupnya sendiri. Dan ketika ia menutup pintu rumahnya, ia mendengar suara itu lagi. Rahmat. Kali ini, bukan dari luar, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Malam itu menjadi titik paling gelap dalam hidup Rahmat. Suara yang memanggil namanya dari dalam rumah bukan lagi sekadar gangguan. Itu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Rahmat berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya kaku, napasnya pendek-pendek. Rahmat. Suara itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Ia menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia tahu. Sesuatu ada di sana. Sejak saat itu, hari-hari Rahmat berubah menjadi tekanan tanpa henti. Ia jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemah, kepalanya sering pusing. Makanan terasa pahit, air terasa aneh. Bahkan sinar matahari yang dulu menghangatkan kini terasa menyilaukan dan menyakitkan. Orang-orang desa mulai benar-benar menjauh. Dia kayak bukan Rahmat yang dulu, kata seseorang. Ada yang ikut dia itu, bisik yang lain. Rahmat mendengar semua itu. Tapi ia tidak punya tenaga untuk membantah. Di dalam dirinya, ada perang yang terus terjadi. Antara takut dan sadar. Antara ingin lepas dan tidak mau kehilangan semuanya. Setiap malam, perempuan itu muncul. Kadang di dalam mimpi, kadang di sudut rumah, kadang hanya suara, tapi cukup membuat Rahmat tidak bisa tenang. Sampai akhirnya, suatu malam, perempuan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Di dalam rumah, berdiri di depan Rahmat. Kamu sudah lama menunda, katanya pelan. Rahmat menatapnya dengan mata lelah. Aku sudah bilang, aku nggak mau lagi. Perempuan itu tidak marah, ia hanya tersenyum tipis. Kamu masih belum mengerti. Rahmat menggeleng. Apalagi yang kamu mau dari aku? Perempuan itu mendekat perlahan. Sekarang waktunya kamu memberi yang benar-benar berharga. Rahmat mundur satu langkah. Aku nggak punya apa-apa lagi. Perempuan itu berhenti. Semua orang punya sesuatu yang berharga, katanya. Rahmat terdiam. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar kata-kata biasa. Apa maksud kamu? Suaranya hampir putus. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rahmat lama. Lalu perlahan berkata, kamu akan bawa apa yang paling kamu sayang? Rahmat langsung menggeleng keras. Enggak, aku enggak punya siapa-siapa. Pasti ada, jawab perempuan itu tenang. Rahmat menutup telinganya. Enggak ada, aku sendiri. Perempuan itu tersenyum tipis. Kalau begitu,
Kamu akan memilih. Dan seketika, sosoknya menghilang. Rahmat jatuh terduduk. Dadanya terasa sesak. Sejak malam itu, tekanan semakin kuat. Ia mulai kehilangan lebih banyak hal. Uang yang ia simpan hilang tanpa jejak. Barang-barangnya rusak. Bahkan rumahnya terasa seperti bukan tempat aman lagi. Suara-suara semakin sering muncul. Bayangan-bayangan semakin jelas. Dan mimpi buruknya berubah jadi sesuatu yang hampir terasa nyata. Dalam mimpinya, ia melihat rawa itu lagi. Kali ini lebih gelap. Lebih dalam. Dan di tengahnya, perempuan itu berdiri sambil menunjuk ke arah sesuatu di pinggir rawa. Rahmat melihat sosok kecil. Seorang anak. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya diam. Rahmat langsung mundur. Tidak, katanya pelan. Perempuan itu hanya berkata, itu yang aku maksud. Rahmat terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Ia langsung menggeleng. Enggak mungkin. Tapi sejak saat itu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali ia melihat anak-anak di desa, hatinya terasa tidak nyaman. Ia mulai menghindari mereka. Ia bahkan tidak berani menatap wajah mereka terlalu lama. Narator mengetahui apa yang terjadi dalam diri Rahmat. Ia sedang didorong ke batas paling gelap dalam dirinya sendiri. Sebuah titik di mana manusia bisa kehilangan arah dan memilih sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, tekanan itu terus meningkat. Sampai akhirnya, Rahmat menyerah. Bukan karena ia mau, tapi karena ia merasa tidak punya pilihan. Malam itu, ia berjalan menuju rawa. Langkahnya pelan, wajahnya kosong. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang dibungkus kain. Ia tidak berani melihat isi bungkusan itu. Tidak berani memastikan. Kabut turun sangat tebal malam itu. Rawa terlihat lebih luas dari biasanya. Dan perempuan itu sudah menunggu. Kamu datang, katanya pelan. Rahmat tidak menjawab. Tangannya gemetar. Apa yang kamu bawa? Tanya perempuan itu. Rahmat menunduk. Tidak sanggup bicara. Perempuan itu tersenyum. Kamu akhirnya mengerti. Rahmat berdiri diam di pinggir rawa. Air di depannya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seperti tidak memiliki dasar. Suara-suara pelan terdengar dari dalamnya. Seperti bisikan yang memanggil. Rahmat menutup mata. Di dalam hatinya, ada satu suara kecil yang mencoba bertahan. Jangan. Tapi suara itu hampir tenggelam oleh ketakutan dan keputusasaan. Perempuan itu mendekat. Sekarang, katanya pelan. Rahmat membuka mata. Tangannya masih memegang bungkusan itu. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena takut. Tapi karena ia sadar. Ia sudah sampai di titik yang tidak seharusnya ia capai. Ia berdiri di sana. Di antara pilihan terakhirnya. Dan malam itu, Rahmat harus menentukan apakah ia akan kehilangan segalanya atau kehilangan dirinya sendiri. Angin malam berhenti. Segalanya terasa diam. Terlalu diam. Seolah dunia ikut menunggu keputusan Rahmat. Ia berdiri di pinggir rawa dengan tangan gemetar, memegang bungkusan kain itu erat-erat. Napasnya tidak teratur. Kepalanya penuh. Dadanya sesak. Perempuan itu berdiri di hadapannya. Tenang. Menunggu. Sekarang, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Rahmat menatap air di depannya. Hitam. Dalam. Tidak memantulkan apapun, seolah tidak ada dunia di baliknya. Suara kecil dalam hatinya kembali muncul. Jangan. Rahmat menutup mata. Tiba-tiba, bayangan masa lalunya muncul. Dirinya yang dulu. Lapar, tapi jujur. Hidup susah, tapi masih tenang. Masih bisa tidur tanpa mimpi buruk. Masih bisa berdiri di musala dengan hati yang ringan. Air matanya jatuh. Aku. Suaranya bergetar. Aku nggak bisa. Perempuan itu diam. Rahmat membuka mata, menatapnya dengan penuh rasa takut dan penyesalan. Aku nggak bisa lakukan ini, katanya lagi. Kali ini lebih tegas. Beberapa detik berlalu. Lalu, perempuan itu tersenyum. Tapi senyum itu berbeda. Tidak lagi lembut. Tidak lagi menenangkan. Senyum itu terasa dingin. Sayang sekali, katanya pelan. Dan saat itulah, wujudnya berubah. Wajah cantiknya perlahan memudar. Kulitnya yang halus berubah pucat kusam. Matanya yang tenang kini gelap, dalam dan kosong. Senyumnya melebar tidak wajar. Rahmat mundur dengan tubuh gemetar hebat. Apa kamu sebenarnya? Suaranya hampir hilang.
Narator akhirnya membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Makhluk di hadapan Rahmat bukanlah penolong. Bukan pula sosok yang datang dengan niat baik. Ia adalah makhluk yang sudah lama menunggu. Menunggu manusia yang lemah. Menunggu hati yang kosong. Menunggu seseorang seperti Rahmat. Aku adalah apa yang kamu butuhkan saat kamu putus asa, katanya pelan. Rahmat menggeleng. Semua ini, suaranya patah, semua ini jebakan. Makhluk itu tidak menyangkal. Kamu yang datang, jawabnya. Aku hanya memberi. Rahmat terdiam. Dan di saat itu, semua kepingan mulai tersusun. Ikan-ikan aneh itu. Rasa dingin yang tidak wajar. Perasaan diawasi. Suara-suara. Mimpi buruk. Semua bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari satu hal. Jerat. Rahmat jatuh berlutut. Aku salah, katanya pelan. Makhluk itu mendekat. Tentu saja, katanya tenang. Rahmat menutup wajahnya. Aku cuma mau hidup lebih baik. Suaranya lirih. Makhluk itu berhenti di depannya. Dan aku memberimu itu, jawabnya. Rahmat mengangkat kepala. Tapi kamu juga tahu, tidak ada yang gratis. Suasana mulai berubah. Air rawa bergetar. Kabut bergerak cepat. Dan suara-suara mulai terdengar lebih jelas. Bukan lagi bisikan. Tapi seperti banyak suara yang saling berbicara dalam satu waktu. Rahmat panik. Aku nggak mau, teriaknya. Ambil semua, aku nggak mau lagi. Makhluk itu menatapnya dalam. Sudah terlambat. Rahmat menggeleng keras. Belum, aku bisa berhenti. Makhluk itu tersenyum. Kamu bisa berhenti, katanya. Rahmat terdiam. Tapi kamu harus bayar. Rahmat menatapnya. Bayar apa lagi? Makhluk itu menunjuk ke arah bungkusan di tangan Rahmat. Atau, semuanya akan aku ambil sendiri. Rahmat langsung memeluk bungkusan itu erat-erat. Jangan! Suaranya penuh ketakutan. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Pilih, katanya singkat. Rahmat merasa waktu berhenti. Ia melihat ke arah rawa, kemudian ke arah bungkusan di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami apa arti semua ini. Ini bukan tentang kaya atau miskin. Ini tentang jiwa. Tentang pilihan. Tentang siapa dirinya sebenarnya. Rahmat perlahan berdiri. Tangannya masih gemetar. Air matanya tidak berhenti. Aku pilih berhenti. Makhluk itu diam. Rahmat mengangkat kepalanya. Aku nggak mau lagi, katanya tegas. Ambil semua. Beberapa detik sunyi. Lalu makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya tidak manusiawi. Baik, katanya. Dan seketika itu juga, angin berhembus sangat kencang. Air rawa bergolak hebat. Kabut berputar cepat seperti pusaran. Rahmat terjatuh. Tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya. Ia berusaha berdiri, tapi tidak bisa. Makhluk itu berdiri di depannya, menatap dengan mata gelap. Semua yang aku beri akan kembali. Rahmat merasakan sesuatu keluar dari dirinya. Bukan fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa kosong, lemah, seperti kehilangan bagian dari dirinya. Di kejauhan, rumahnya terlihat dalam bayangan. Lalu, perlahan hilang. Suara-suara semakin keras. Rahmat menutup telinga, tapi tidak ada gunanya. Makhluk itu mendekat terakhir kali. Kamu beruntung, katanya pelan. Rahmat menatapnya lemah. Kenapa? Makhluk itu tersenyum tipis. Karena kamu memilih berhenti, sebelum sepenuhnya menjadi milikku. Dan seketika itu, semuanya hilang. Sunyi. Gelap. Rahmat terjatuh di tanah. Sendiri. Tanpa apa-apa. Tanpa suara. Tanpa gangguan. Hanya napasnya yang tersisa. Perlahan, ia bangun. Rawa di depannya kembali tenang. Tidak ada kabut tebal. Tidak ada suara aneh. Tidak ada makhluk itu. Semua terasa normal. Tapi Rahmat tahu. Tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Ia melihat tangannya. Kosong. Ia melihat ke arah desa. Jauh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menangis. Bukan karena takut,
Bukan karena kehilangan harta, tapi karena ia sadar betapa dekatnya ia kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Rahmat berjalan pulang, tanpa membawa apapun, tanpa ditemani siapapun. Dan di setiap langkahnya, ia membawa satu hal yang paling berat: penyesalan. Pagi di desa itu terasa berbeda. Kabut masih turun seperti biasa, sawah tetap basah oleh embun, dan suara ayam masih bersaut-sautan. Tapi bagi Rahmat, semuanya tidak lagi sama. Ia kembali ke gubuk lamanya. Rumah kayu yang dulu ia banggakan sudah tidak ada. Seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanya tempat tua yang dulu pernah ia tempati. Atapnya bocor lagi. Lantainya tanah. Dindingnya rapuh. Seperti hidupnya yang kembali ke awal. Rahmat duduk di depan rumahnya, menatap kosong. Tubuhnya masih lemas. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya terasa lebih tenang. Sunyi. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara yang memanggil namanya. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Rahmat harus memulai dari nol. Ia kembali bekerja serabutan. Kadang membantu di sawah orang, kadang mengangkat barang di pasar. Penghasilannya kecil, bahkan sering tidak cukup. Perutnya kembali lapar seperti dulu. Tapi kali ini, ia tidak lagi mencari jalan pintas. Ia mulai kembali ke musala. Duduk di barisan belakang, diam, tidak banyak bicara. Wajahnya masih sering terlihat murung, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Lebih jernih, lebih sadar. Warga desa awalnya menjauh. Mereka masih ingat perubahan aneh Rahmat dulu. Tapi perlahan, mereka mulai melihat sesuatu. Rahmat tidak lagi sombong. Ia lebih banyak menunduk. Lebih banyak membantu tanpa diminta. Suatu hari, lelaki tua yang dulu pernah menegurnya datang lagi. "Kamu sudah kembali," katanya pelan. Rahmat menatapnya, lalu mengangguk. "Saya hampir hilang, Pak," jawabnya jujur. Orang tua itu tersenyum tipis. "Tapi kamu memilih untuk pulang." Rahmat terdiam. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Hari demi hari berlalu. Rahmat hidup sederhana. Tidak kaya. Bahkan bisa dibilang lebih susah dari sebelumnya. Tapi ia tidak lagi merasa kosong. Ia belajar menerima. Belajar cukup. Dan yang paling penting, belajar berhati-hati. Tentang apa yang ia inginkan. Tentang apa yang ia kejar. Tentang dari mana sesuatu itu datang. Rawa itu masih ada. Tetap sunyi. Tetap berkabut. Dan tetap dihindari warga. Rahmat tidak pernah kembali ke sana. Bahkan sekadar lewat pun tidak. Tapi kadang saat malam terlalu sunyi, ia masih teringat. Tentang suara. Tentang sosok itu. Tentang pilihan yang hampir ia ambil. Narator mengetahui satu hal yang tidak diketahui Rahmat. Rawa itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu. Menunggu seseorang yang cukup putus asa. Menunggu seseorang yang cukup lemah. Menunggu seseorang yang percaya bahwa jalan cepat selalu aman. Dan suatu malam, di tempat yang sama, permukaan air itu kembali bergetar pelan. Seorang pemuda lain berdiri di pinggirnya, dengan perut lapar, dan hati yang mulai goyah. Di permukaan air, perlahan muncul bayangan. Sosok perempuan, tersenyum, seperti pertama kali. Dan cerita itu, siap dimulai lagi. Karena tidak semua yang terlihat seperti rezeki, adalah berkah.